sampaikan, kalau kita akan belajar suatu mata kuliah yang baru, ini kan kalian anggap baru kan, baru pertama kali belajar. Nah, kalian harus tahu dulu apa yang menjadi rencana pembelajaran semester atau RPS. Jadi rencana pembelajaran semester itu kalian boleh lihat di portal. Jadi kalau ada yang sudah pernah atau biasa pakai portal, nah di situ kalian boleh lihat RPS-nya dari mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi. Nah, yang menyusun RPS dari mata kuliah ini adalah koordinator ataupun penanggung jawab mata kuliah. Nah, penanggung jawab mata kuliah di sini, kalau tidak salah yang di absen itu atau yang di jadwal adalah Mir Audi Romaya. Nah, kalian boleh lihat di situ apa sih yang menjadi apa yang akan kita pelajari selama satu semester. Ini Mir coba buka ya RPS-nya dari portal. Jadi kenapa kita harus menggunakan RPS yang satu saja? Supaya kalau kita di sini di mata kuliah rekayasa, dasar-dasar rekayasa transportasi misalkan ada 6 kelas, 6 kelas itu akan memiliki materi pokok bahasan yang sama. Walaupun dosen pengajar itu berbeda-beda. Jadi dosen pengajar si A, dia akan memberikan RPS yang sama dengan dosen pengajar si B, si C, dan seterusnya. Bisa kalian bayangkan tuh, jadi tidak ada lagi perbedaan materi antara yang satu dengan yang lain. Ini Mir coba mau share screen. Ini Mir mau share screen yang ada di portal. Nah, ini adalah rencana pembelajaran semester dasar-dasar rekayasa transportasi. Jadi kalau ada yang mau off kamera, kalau boleh jangan ya, kalau kecuali kuota sudah kurang bagus atau sudah tidak stabil boleh. Tapi kalau masih boleh on kamera supaya perhatikan kalian lagi melihat atau tidak begitu. Nah, ini yang menjadi rencana pembelajaran satu semester. Nah, nanti Mir akan kasih materinya lagi apa yang akan kita pelajari selama satu semester. Nah, ini Mir ada materi, jadi materi yang Mir buat ini sudah dalam bentuk slide. Nah, kalian bisa copy nanti. Mir akan kirim lewat WA group atau GCR. Satu lagi yang ada pertanyaan buat kalian. Mudah-mudahan kalian semua sudah masuk atau join di GCR. Sudah atau belum? Perwakilan saja. Sudah, Mir. Sudah. Karena nanti Mir mau kasih cerita ya, ini pengalaman tahun lalu. Dia tidak ada di GCR. Tiba-tiba Mir bikin soal, waktu itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester menggunakan Google Form. Kalian kan pasti tahu Google Form. Jadi kalau bikin soal pakai Google Form, itu otomatis dia akan terkirim di drive punya Mir jawaban kalian. Nah, begitu Mir cocokkan dengan di GCR, ternyata tugas-tugas kan lewat GCR semua. GCR-nya tidak ada nama. Berarti tugasnya nol semua. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu pun nilainya tidak 100%. Akhirnya dengan berat hati yang bersangkutan tidak lulus. Jadi penting sekali GCR karena Mir mau menilai progres kemampuan kalian menangkap materi itu ya lewat GCR, lewat ujian, lewat tugas-tugas. Jadi harus ada GCR. Setiap orang harus jadi peserta dalam GCR yang Mir buat. Nah, oke, baik. Tadi Mir sudah sempat sebut tentang tugas-tugasnya. Nah, kalian boleh catat saja kalau mau catat. Jadi kita ada 2 ujian MID, ada 2 ujian. Satu MID atau middle test, yang kedua adalah final test. Jadi kalau middle test atau ujian tengah semester itu pada pertemuan ke-8. Kemudian ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Total pertemuan 16 kali. Nah, apa yang sudah diujiankan di ujian mid test atau pertengahan tes,
itu tidak akan diulang di ujian akhir. Jadi menjadi lebih enak tuh buat kalian kalau kalian belajar tentu cuma materi dari pertemuan pertama sampai ke-7. Kemudian yang terakhir dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Nah, itu lebih mudah lah bagi kalian. Kemudian tugas. Nah, tugas-tugas ini kalau setiap mata kuliah biasa memberikan jumlah sebanyak sampai 10 kali. Jadi dari pertemuan pertama, kedua, ketiga itu ada yang di atas 10 kali. Nah, kenapa bikin banyak tugas? Supaya kalian membaca. Supaya kalian mengerjakan apa yang baru kita pelajari. Kalau kita setelah memberikan materi atau setelah kita mengikuti materi dan kita bikin tugas, maka akan lebih lebih teringat bagi kalian apa yang baru saja dipelajari sehingga lebih menguasai lah materi tersebut. Nah, kemudian tugas-tugas ini nilainya satu kali tugas itu 5%. Jadi tergantung, kalau tugasnya banyak sekali bisa turun jadi 3%. Tapi kalau tugasnya misalkan cuma 8 kali, nah 5%. 8 kali 5 kan 40. Nah, kemudian yang 60 itu apa? Yang 60 itu 30 MITES, 30 UAS. Jadi UTS 30%, UAS 30%, kemudian tugas-tugas itu 40%. Tapi tugas-tugas 40% itu kalau dia ada 10 berarti satu tugas 4%. Kalau dia ada misalkan 8, berarti satu tugas 5%. Kalau dia ada lebih dari 8 atau lebih dari 10, ya kita bagi aja. 40 kita bahagi dengan misalkan 12 tugas atau 15 tugas. Nah, seperti itu. Ini jelas ya mengenai presentasi penilaian. Jelas? Jelas. Oke. Kemudian absen. Absen itu NIR tidak ambil nilai. Nah, absen NIR tidak ambil nilai. Kehadiran kalian dalam kuliah ini tidak ada nilainya, tetapi kalau kalian tidak hadir 3 kali tidak hadir itu tidak bisa ikut ujian. Nah, jadi bagaimana ya mau dikasih tahu bahwa absen itu tidak mempengaruhi nilai, tetapi absen itu mempengaruhi kelulusan. Kalau kalian tidak hadir lebih dari 3 kali, maka tidak bisa mengikuti ujian. Jadi yang akan mengeliminasi sebenarnya bukan NIR sistem. Di portal itu sudah tersistem atau teratur bahwa kalau kita kehadiran kurang dari 80%, misalkan 79,99, maka otomatis tidak akan bisa ada nama di daftar nilai peserta ujian akhir atau namanya DPNA. Daftar peserta nilai akhir itu DPNA. Jadi kalau tidak ada nama di situ, ya berarti tidak akan bisa lulus. Nah, jadi itu. Jadi jangan lagi ada cerita, NIR minta maaf kita tadi tidak sempat isi absen. Ya, nah mungkin lain tidak sempat isi absen. Kan NIR pasti akan share seperti sekarang ini NIR akan share absen di chatting Zoom. Jadi NIR tidak akan share di di chatting WhatsApp karena nanti yang tidak hadir bisa isi absen. Tapi NIR akan share absen di chatting Zoom sehingga siapapun yang hadir pasti bisa baca kemudian langsung input kode ke portal. Kemudian absen kapan NIR akan share? Ya, tentu di akhir kuliah. Kalau kuliahnya selama 1,5 jam, ya kira-kira di menit ke-80 atau menit ke-70, ini sudah akan share absen, kode absen. Jadi ini yang jadi aturan main kita selama 16 kali tatap muka, dari hari ini yang pertama sampai pertemuan yang terakhir. Nah, tadi seperti yang sudah Mir janjikan, bahwa Mir punya materi yang akan Mir share ke kalian. Apa sih yang menjadi inti-inti poin pembelajaran kita selama 1 semester. Nah, ini nanti materi-materi ini jangan khawatir, Mir akan share di WA Group. Ini sekarang Mir share screen dulu. Nah, ini namanya Satuan Acara Pengajaran atau SAP. Kalau sekarang namanya RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Nah, ini nama mata kuliah masih sama, cuma kode yang berubah. Ini mata kuliah dari tahun sebelumnya.
Tapi sekarang kan kalian kurikulum tahun 2020 itu kodenya berubah. Jadi apa yang kita pelajari ini? Jadi pertama, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama pengertian transportasi. Setelah kita pelajari pengertian transportasi, kita akan belajar tentang sejarah. Ada sejarah transportasi. Jadi transportasi itu kan berpindahnya dari suatu tempat ke tempat lain, apakah menggunakan alat ataupun berjalan kaki. Jadi orang itu bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, itu juga merupakan pengertian transportasi. Nah, kemudian menggunakan alat, tadi Mer bilang, alat ini moda. Moda itu ada transportasi darat, ada laut, ada udara. Nah, jadi apakah kita menggunakan kapal, atau kita menggunakan pesawat, atau kita menggunakan kendaraan mobil, nah itu berarti moda yang berbeda. Kemudian kita juga akan belajar tentang sejarah. Jadi sejarah transportasi itu dari paling awal transportasi itu ditemukan bagaimana perkembangannya sampai kondisi tahun terkini, tahun sekarang. Kemudian kita juga akan mempelajari sistem transportasi. Jadi sistem transportasi itu sebenarnya ada sistem kegiatan, kemudian ada sistem pergerakan, kemudian juga ada sistem kelembagaan. Nah, di sini kita akan pelajari sistem transportasi makro dan sistem transportasi mikro. Kemudian juga kita akan pelajari teknologi transportasi. Kemudian kita juga akan mempelajari jenis tenaga gerak, karakteristik kendaraan, kemudian sistem transportasi masa depan. Kalau tadi kita belajar tentang perkembangan sejarah dari dahulu sampai sekarang, kemudian kita juga mempelajari tentang masa depan itu seperti apa kalau di bidang transportasi. Kemudian ada darat, ada laut, ada udara. Kemudian kita juga mempelajari tentang sistem pengendalian transportasi, kemudian sistem jaringan jalan. Nah, kalau di darat, kalau kalian kan tahu, nah, coba kalau Mirman tanya, kalau sistem transportasi darat itu apa saja? Siapa yang tahu? Yang di darat. Gimana kalau kalian? Motor, mobil, Nah, mobil, kereta api, apa lagi? Sepeda motor. Nah, kalau kita mau membahas tentang sistem transportasi darat, kita bisa saja bilang begitu, mobil, kereta api, atau sepeda motor, atau sepeda tanpa mesin. Nah, yang benar kalau kita mau membahas sistem transportasi darat terdiri dari yang di darat ya, terdiri dari pertama berbasis jalan raya. Nah, kalau berbasis jalan raya berarti yang tadi mobil atau kendaraan atau sepeda motor. Nah, kemudian yang kedua berbasis jalan rel. Nah, kalau berbasis jalan rel berarti apa? Kereta api. Nah, itu kan menggunakan rel kan, bukan menggunakan jalan. Kemudian yang berikut berbasis pipa. Nah, tentu kalian pikir, gimana ini, Mel? Pipa kok bagian dari transportasi? Jadi kalau misalkan kalian tahu di rumah ada keran air. Nah, bisa kalau yang perumahan itu menggunakan pump, pasti airnya kan tidak dari rumah atau tidak dari sumur. Airnya itu misalkan dari penampungan suatu titik tertentu, misalnya dari kantor PDAM di Val 2. Kalian tahu tuh Val 2 ada kantor PDAM. Nah, dari situ air ditransportasikan atau didistribusikan ke rumah-rumah penduduk. Nah, pergerakan air itu yang kita sebut dengan pergerakan transportasi sistem pipa. Nah, seperti itu ya. Juga kalau di pelabuhan-pelabuhan, kalian pernah lihat ada, atau di bandara, ada conveyor belt. Conveyor belt itu ban berjalan yang membawa bagasi, membawa semen. Itu juga sistem transportasi. Nah, itu seperti itu. Kemudian udara, kemudian laut. Nah, kalau udara dan laut pembagiannya tidak terlalu banyak seperti apa darat. Jadi cuma ya udara saja, kemudian laut. Nah, kemudian ada satu lagi. Kita sering mendengar ASDP. Kalau ASDP ada yang tahu kepanjangan dari apa itu? Mungkin Aklakul. M. Simbala boleh bantu. Apa tuh ASDP Aklakul? Betul mereka baca nama Aklakul atau salah bacanya? Unmute dulu, unmute.
Masih mute. Nah, sudah, silakan. ASDP. SDP Nggak apa-apa biar salah. Atau ada yang pernah dengar? semacam pelabuhan atau Ya, semacam itu, tapi bukan bicara pelabuhannya. Ada yang tahu ASDP kepanjangan dari apa? Kalau orang-orang di daerah perairan pasti tahu lah. Yang tinggal di dekat pelabuhan, tapi bukan bicara pelabuhan toh, tapi itu adalah kepanjangan dari angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Yang kita singkat dengan ASDP. Kenapa disebut ASDP? Karena dia juga tidak hanya jalan di perairan laut, tapi dia juga jalan di perairan danau atau sungai. Nah, beda dengan angkutan laut yang ada di laut, misalkan memang murni pure di laut, tidak akan ke danau ataupun ke sungai. Nah, itu beda. Kemudian kita bicara lagi berikut. Kalau tadi kita sudah bicara tentang angkutannya, kita juga bicara tentang terminalnya atau pelabuhannya. Nah, dulu di teknik itu, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil, itu ada mata kuliah di S1 namanya rekayasa terminal. Tapi sekarang rekayasa terminal dipindahkan ke S2. Jadi kalian di S1, terminal itu dapatnya di sini nanti, di mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi. Jadi terminal itu adalah sistem tempat bertukarnya moda. Jadi ingat ya, sistem tempat bertukarnya moda. Jadi kalau kita misalkan mau ke Jakarta, kita kan dari rumah naik mobil, apakah taksi, apakah mobil pribadi. Nah, sesudah kita sampai di bandara, kita berganti moda. Dari mobil atau taksi tadi kita naik pesawat. Nah, pertukaran moda itu terjadi di terminal. Jadi bandara itu merupakan apa? Terminal. Jadi terminal itu adalah tidak penyebutan terminal kalau kita kan lebih familiar atau kita lebih terbiasa melihat terminal angkutan darat. Terminal yang cuma untuk bus. Jadi sebenarnya terminal itu adalah nama lain dari bandara, pelabuhan, terminal angkutan darat, itu terminal juga. Cuma kita lebih enak kalau bandara ya kita sebut lapangan terbang atau bandara. Pelabuhan kita sebut pelabuhan, padahal itu juga terminal. Stasiun kereta juga terminal. Karena apa? Karena di situ terjadi pergantian moda. Jadi kita mau dari moda darat menjadi dari moda berbasis jalan raya menjadi moda berbasis jalan rel. Nah, kemudian kita belajar tentang jalan rel, kita belajar juga tentang survei di bidang transportasi, kemudian kita juga akan belajar di bidang aspek keselamatan dan hukum. Jadi memang cukup banyak yang akan kita pelajari selama 1 semester atau 16 kali pertemuan ini, tetapi kalian tidak usah khawatir. Jadi semua materi sudah disiapkan dalam bentuk suatu buku ataupun dalam bentuk catatan, apakah itu dalam bentuk PDF. Nah, kalian tinggal membuka materi-materi tersebut, rajin-rajinlah untuk membaca, untuk mencari tahu ini materi kita hari ini tentang apa. Oh, misalnya tentang pengertian transportasi. Jadi kalian harus betul-betul pelajari pengertian transportasi dari berbagai sudut pandang tenaga ahli atau sudut pandang orang yang lebih ahli. Misalkan begini. Oh, menurut ITE, Institut Teknologi ini transportasi adalah ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada beberapa pengertian transportasi yang bisa kita combine atau kita gabung dari beberapa pengertian yang sudah disusun atau sudah dibuat oleh orang yang lebih ahli. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang transportasi, kita akan belajar tentang sejarah ataupun perkembangannya. Nah, ini ada materi sementara buka. Nanti kalian bisa copy. Ini biar mau share screen dulu. Nah, ini sudah kelihatan. Ini dasar-dasar rekayasa transportasi. Nah, jadi ini nanti nggak usah catat. Semua kirim. Juga kuliah hari ini bikin dalam bentuk video. Nanti bisa kalian pelajari ulang atau bisa kalian nonton lagi kalau mau buat tugas atau mau belajar kembali. Nah, ini pengertian transportasi. Jadi transportasi ini tadi yang seperti yang sudah bilang, banyak orang yang sudah menyusun atau merumuskan apa sih
pengertian transportasi. Nah, seperti contoh di sini adalah transportasi adalah sarana bagi manusia untuk memindahkan sesuatu, bisa manusia itu sendiri, bisa benda, barang, dari satu tempat ke tempat lain dengan ataupun tanpa menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu di sini yang disebut dengan moda. Nah, alat bantu tersebut dapat berupa tenaga manusia, binatang, alam, ataupun benda lain dengan menggunakan mesin ataupun tidak bermesin. Jadi kalau dengan menggunakan manusia, misalkan apakah dipikul, atau mungkin manusia juga tapi dia menarik gerobak. Nah, kalau menggunakan binatang, apakah ditaruh di atas punggung binatang, ataupun ditarik dengan gerobak, binatang menarik gerobak. Nah, kalau menggunakan alam, misalkan apakah gerobak, tetapi dia karena konturnya atau kemiringan jalannya turun, dia kan tidak perlu mesin, cukup turun saja pasti bergerak sendiri. Atau perahu, kalau perahu di laut menggunakan perahu layar, nah itu berarti menggunakan kekuatan angin atau alam. Kemudian apakah menggunakan mesin atau tidak bermesin. Nah, nanti kalau di pelajaran transportasi, kita mengenal juga yang istilah bermesin itu motorized, kemudian tidak bermesin atau unmotorized. Nah, ini tadi yang Mer bilang Institute of Transportation Engineer di Amerika, dia juga mendefinisikan apa itu transportasi. Transportasi sebagai penerapan prinsip teknologi dan ilmu murni pada perencanaan, perancangan, operasional, dan pengelolaan fasilitas untuk setiap moda transportasi, sehingga dapat memberikan keselamatan, kecepatan, kenyamanan, ketepatan ekonomis, dan bersahabat dengan lingkungan bagi pergerakan orang dan barang. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Pertama, keselamatan. Keselamatan itu menjadi poin utama. Siapa yang mau bertransportasi tetapi begitu sampai tidak selamat, artinya celaka atau apa, kan pasti nggak mau kan. Kemudian yang kedua, saya mau bertransportasi tetapi lambat. Pengertian lambat ini macam-macam. Apakah dia lambat karena kendaraannya yang jelek, atau dia lambat karena jalannya yang rusak, atau dia lambat karena jalannya bagus, kendaraannya bagus tetapi macet. Nah, jadi kecepatan ini juga penting. Pasti kan kalau ditanya ke kalian, misalkan ditanya ke siapa kalian di sini, coba mau sebut. Misalnya ditanyakan ke Nadia. Nadia mau enggak berpergian lewat dari A ke B? Nah, tentu Nadia bilang, kalau kita mau berpergian dari A ke B, saya ingin yang nyaman, kemudian selamat, cepat, tepat, ekonomis. Nah, itu pasti keinginan setiap orang. Ekonomis itu artinya murah, kemudian bersahabat bagi lingkungan, maksudnya transportasi tersebut tidak menimbulkan polusi yang pasti transportasi menimbulkan polusi, tetapi tidak terlalu membahayakan atau tidak terlalu signifikan. Makanya kalau sekarang kita kan sering mengenal ada tuh transportasi hijau atau transportasi yang ramah lingkungan, seperti transportasi kendaraan dari bermotor, bahan bakar motor diganti dengan bermotor listrik atau electricity car atau mobil electricity yang menggunakan listrik. Nah, itu semua usaha-usaha dari orang atau tenaga atau orang ahli untuk bisa membuat transportasi itu menjadi bersahabat dengan lingkungan. Kemudian ada juga yang ITE mendefinisikan, nah kalau ini tentang rekayasa lalu lintas. Nah, ini pasti istilah baru juga buat kalian. Jadi rekayasa itu ingat aja, kalau kita mengenal kata rekayasa berarti teknis. Nah, sekarang kalau lalu lintas, nah, kalau Jeremy masih ingat, Pio tahu apa itu arti lalu lintas? Lalu lintas, lalu lintas. Jadi ada dua kata. Coba Jeremy tahu nggak apa itu arti lalu lintas? Biar salah apa-apa Jeremy. Atau Devianti. Siapa yang tahu boleh buka mic. Boleh buka mic terus menjawab. Kalau Mer bilang lalu lalang sama enggak sana kemari? Lalu lintas ini dalam bahasa Inggris apa sih tipe kalimat, tipe kata? Traffic. Traffic ya. Oke, traffic betul. Nah, sekarang pengertian traffic itu dalam bahasa awam apa?
Kalau lalu lintas kita masih belum bisa mengerti, sekarang dalam bahasa awam itu apa traffic? Kalau traffic berarti ada pergerakan. Jadi traffic itu tidak cuma untuk kendaraan ya. Traffic itu bisa juga traffic orang, traffic kapal laut, traffic mobil. Jadi kendaraan yang bergerak di suatu lintasan. Itu yang kita sebut dengan lalu lintas. Apakah itu untuk kendaraan berbasis jalan raya atau untuk ada juga kan traffic jalan rel, lalu lintas jalan rel atau kereta api. Ada juga lalu lintas pesawat. Lalu lintas pesawat itu diatur oleh ATC, Air Traffic Control atau pengawas lalu lintas udara. Nah, ITE mendefinisikan rekayasa lalu lintas adalah yang berhubungan dengan perencanaan, kemudian perencanaan geometrik dan operasional lalu lintas, baik di jalan bebas hambatan, jalan biasa, kemudian jaringan jalan, di terminal, kemudian hubungannya dengan moda transportasi lain. Nah, di sini ada lagi istilah baru, istilah geometrik. Nah, kalau nanti kalian di semester 3 atau semester 5, kalian akan mempelajari tentang perancangan geometrik jalan. Geometrik itu, nah kalau di jalan itu kita belajar sebenarnya 3 hal. Kalau di jalan raya yang kita pelajari adalah 3 hal. Jadi yang pertama, apa yang kita pelajari di jalan raya? Yang pertama adalah trafficnya atau lalu lintasnya. Nah, namanya rekayasa lalu lintas. Yang kedua yang kita pelajari adalah geometri. Nah, kalau geometrik itu belok kiri, belok kanan, tanjakan, turunan, itu geometrik. Kan di jalan kan ada turunan, tanjakan, belok kiri, belok kanan. Nah, itu geometrik. Kemudian aspalnya sendiri, nah itu namanya perkerasan. Jadi di jalan raya yang kita pelajari ada rekayasa lalu lintas, yang kemudian rekayasa perkerasan jalan, yang kemudian perancangan geometrik jalan. Jadi ada 3 hal. Nah, kita di sini membahas yang tadi geometrik, berarti geometrik untuk berbasis darat. Jadi di jalan raya ataupun kereta api jalan rel itu ada geometrik. Kalau di udara ada nggak geometriknya? Ada, tapi kita nggak bahas karena di udara kan ruang bebas. Kita tidak bisa mendesain jalur pergerakan udara bahwa pesawat itu harus lewat di jalan itu saja. Nah, ada di udara itu kan bebas terbuka. Jadi jalur pergerakannya ada terbentuk secara imajiner atau ada di dalam bayangan si pilot itu sendiri. Tapi kalau di jalan raya kita nggak bisa begitu. Kita harus bangun geometrik jalan tersebut. Begitu juga kereta. Kita harus bangun geometrik kereta tersebut. Belok kiri, belok kanan, tanjakan, turunan. Kemudian kalau di jalan raya kita bangun juga perkerasan. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, kalau tadi kita sudah bahas tentang geometrik. Nah, lanjut. Ini ada beberapa pengertian, ada banyak, jadi bisa kalian baca. Nah ini ada sedikit lelucon lah. Coba perhatikan di sini. Kebutuhan akan informasi dapat ditransfer dengan telekomunikasi. Jadi kalau kita mau memberikan informasi, zaman dulu kan kita waktu belum ada telepon, kita kan harus berpergian, harus bertransportasi. Tetapi sekarang di zaman sudah punya telepon, sudah di zaman informasi teknologi seperti saat ini, kalau kita akan menyampaikan info atau kita akan menyampaikan pesan, apakah itu dalam bentuk data ataupun suara ataupun gambar, nah kita tinggal mengirimnya lewat internet ataupun telepon. Nah, kalau kalian sering nonton film kan, di film-film yang futuristik, nah mereka sudah membicarakan bagaimana orang itu berpergian tanpa menggunakan alat transport. Ini kan cerita di film ya, orang berpergian tanpa menggunakan alat transport seperti menggunakan, kalau di film-film ada sistem portal. Nah, itu baru cerita wacana atau baru cerita khayalan orang. Tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Nah, kalau di sekarang dunia yang kondisi sekarang ini, kita tidak bisa mengirim barang dalam bentuk padat
atau dalam bentuk solid lewat suatu alat transportasi seperti telekomunikasi, belum bisa. Yang kita bisa kirim cuma berupa data yang berbentuk suara ataupun berbentuk video ataupun berbentuk gambar. Nah, seperti itu yang tadi yang bilang masih dalam bentuk hayalan ataupun wacana orang, keinginannya seperti itu, tapi itu belum terjadi di masa sekarang. Kemudian lanjut, ini pengertian transportasi tadi yang apa? Nah, di negara maju kita sudah banyak moda yang ada. Jadi transportasi yang ada itu sudah banyak, artinya punya banyak pilihan atau option. Ada kereta api bawah tanah, ada LRT atau light rail transit, ada taksi, ada mungkin MRT, rail transit. Jadi ada juga mungkin kereta api cepat, macam-macam. Nah, kalau di kota-kota yang seperti di Manado, karena dalam kondisi negara berkembang, mungkin pilihan itu tidak sebanyak di negara maju. Tetapi bukan berarti kita tidak punya pilihan. Kita mau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, kalau kita memiliki banyak moda alternatif, akan semakin baik bagi sistem transportasi di daerah ataupun di kota tersebut. Nah, ini transportasi terbagi dari darat atau moda yang darat, laut, sungai, danau, penyeberangan atau tadi ASDP, yang di sini disingkat SDP, kemudian transportasi atau moda udara. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi, ini contoh-contohnya, subway atau transportasi bawah tanah. Kemudian ini pengertian transportasi. Jadi transportasi itu, kalau kalian nanti ujian, kemudian bikin soal, coba kalian jelaskan apa sih pengertian transportasi. Boleh dalam bentuk kalimat, boleh juga dalam bentuk skema atau bagan seperti ini. Jadi transportasi, kasepana, itu perpindahan tempat, bisa penumpang, barang, nah, dengan atau tanpa alat angkut. Kemudian contoh perpindahan tempat dari penumpang tanpa alat angkut ke tempat lain, ya contohnya jalan kaki. Kemudian lanjut, transportasi timbul karena ada pemenuhan kebutuhan. Jadi kira-kira kalau kita bertransportasi itu karena ada pemenuhan kebutuhan. Misalkan contoh, siapa ya ini kasih contoh. Misalkan William mau pergi beli buku. William Muir mau pergi beli buku di Gramedia. Nggak mungkin kan itu buku itu bisa langsung ada. Jadi dia mesti bertransportasi atau berpergian. Jadi karena dia bertransportasi, ada maksud adalah untuk membeli buku. Jadi transportasi itu merupakan kebutuhan turunan. Jadi kebutuhan yang terjadi karena ada kebutuhan lain yang lebih dahulu harus dilakukan. Gitu. Kemudian ini perkembangan transportasi awalnya menggunakan teknologi yang sangat sederhana yang didasarkan kepada pengamatan alamiah. Seperti tadi contoh di laut ya, kalau dia menggunakan kapal layar, tentu dia harus mengamati cuaca atau musim angin, kemudian baru dia bisa bergerak. Kemudian berikut, filosofi dasar perkembangan atau pengembangan teknologi transportasi adalah usaha untuk meningkatkan kinerja pergerakan penumpang dan barang dengan berpatokan pada indikator jenis dan karakteristik teknologi transportasi. Maksudnya begini, dahulu orang kalau berpergian, misalkan contoh, mungkin menggunakan zaman dulu ya, waktu itu masih ada angkutan roda 3 namanya bemo. Mungkin dulu dengan kendaraan bemo, masyarakat pada saat itu sudah puas. Artinya terpenuhilah kebutuhan transportasi untuk bepergian misalkan dari Kairagi menuju Pasar 45 pakai bemo tahun 70-an. Tetapi kondisi sekarang, karena dulu bemo mungkin cuma daya angkut mungkin cuma 5 orang, kemudian lambat. Nah, kondisi sekarang tidak lagi sesuai. Jadi teknologi merubah, apakah itu dari dimensi kendaraan, apakah itu dari segi mesin kendaraan, nah, sehingga dia akan meningkatkan kecepatan seperti itu. Jadi teknologi itu membantu meningkatkan kinerja pergerakan. Apakah itu kendaraan yang merubah, apakah itu sistem yang merubah, pokoknya dibantu oleh teknologi. Kemudian yang berikut, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan muatan dan jarak tempuh.
Jadi memang tadi kalau kita mau mengangkut kan tidak bisa sebanyak-banyaknya. Apalagi di jalan raya ada dimensi, ukuran. Nah, itu yang menjadi keterbatasan juga jarak tempuh. Kemudian berikut, sampai saat ini belum dihasilkan suatu bentuk teknologi transportasi yang benar-benar mampu memenuhi setiap aspek di atas. Yaitu sepertinya, contohnya begini, kapasitas angkut besar, jarak tempuhnya bisa lebih cepat, kecepatan pergerakan juga semakin tinggi, kenyamanan semakin baik, kemudian semakin murah. Nah, itu biasanya memang orang sih suka murah sekali kan, tapi tidak akan pernah menjadi gratis atau tidak akan pernah menjadi murah sekali karena ada namanya, kalau di transportasi ada namanya BOK, biaya operasi kendaraan, kemudian ada nilai waktu, itulah yang disebut dengan biaya transportasi. Jadi biaya transportasi adalah merupakan penjumlahan dari BOK dan nilai waktu. Nah, BOK ini tidak bisa kita kecilkan atau kita buat menjadi nol sama sekali, tetapi tetap ada, tapi kita bisa minimize atau kita bisa membuat menjadi lebih rendah sedikit. Kemudian lanjut, nah ini yang ada di Jakarta. Kalau tadi kan sistem transportasi itu berbasis jalan raya, berbasis jalan raya lagi, kalau mengenai breakdown, terdiri dari beberapa macam. Jadi berbasis jalan raya, contoh yang pertama, angkutan pribadi. Nah, kalau yang kedua, angkutan umum. Nah, ini BRT ini masuk dalam angkutan umum. Nah, angkutan umum karena dia dipergunakan untuk kepentingan banyak orang, tidak hanya untuk orang tertentu. Kalau angkutan pribadi atau plat hitam, itu khusus untuk pengguna tertentu. Tidak ada orang yang akan pakai kecuali orang tersebut atau keluarganya ataupun atas izin dari orang tersebut. Kemudian ini BRT di Hong Kong. Nah, di Amerika Latin, ini contoh-contoh ya. Nah, di kota-kota besar, BRT ini menjadi menjadi salah satu pilihan untuk menyediakan transportasi. Kenapa pilihan? Karena dia merupakan angkutan umum yang muat banyak atau banyak orang. Jadi salah satu ciri dari transportasi yang baik itu bisa mengangkut banyak orang. Jadi kalau seperti angkutan pribadi kan, coba kalian bayangkan. Ada 10 orang berpergian menggunakan angkutan pribadi, berarti ada 10 mobil. Tapi kalau di sini satu BRT, apabila orang berpergian dengan tujuan yang sama, misalkan BRT itu kapasitas 40 orang, berarti ada 40 mobil yang dibuat jadi satu. Karena yang 40 tadi semua naik ke angkutan umum. Lanjut. Nah, BRT ini juga ditiru oleh kota-kota besar di Indonesia. Nah, ini ada BRT yang ada di Jogja, Bogor, Palembang. Nah, yang di Manado ini terus terang tidak mulus atau tidak berjalan dengan lancar. Sehingga BRT ini yang ada kebanyakan sudah tidak ada regenerasi atau tidak ada peremajaan. Sehingga bus Transjawa atau yang ada di Kota Manado sudah tidak ada lagi sekarang. Kemudian ini, jadi kita akan berusaha membuat orang dari menggunakan angkutan pribadi berpindah ke angkutan umum. Jadi kenapa orang pemerintah suruh pindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum? Nah, supaya jumlah kendaraan yang ada di jalan itu semakin sedikit. Nah, ini khususnya dalam kondisi, kita bicara ini dalam kondisi bukan pandemi ya. Kalau pandemi kan orang diinginkan untuk tidak berkumpul. Ya, salah satu cara untuk berkumpul menggunakan angkutan umum. Jadi lebih bagus kalau dalam kondisi pandemi kita jangan menggunakan angkutan umum, tapi kita gunakan angkutan pribadi yang memang betul-betul kita tahu cuman orang-orang tertentu yang bisa menggunakan. Tetapi kalau ini kita bicara dalam kondisi normal, artinya tidak ada pandemi COVID-19, sehingga kendaraan yang ada di jalan itu kita berusaha untuk sedikitkan, kita kurangi sehingga masyarakat menggunakan angkutan umum. Nah, ini perhatikan, ini kondisi di Jakarta. Jadi bagaimana bus Transjakarta atau busway ini beroperasi secara eksklusif, sedangkan yang di sebelahnya ini adalah angkutan pribadi yang beroperasi bersama-sama dengan angkutan pribadi lainnya. Sehingga
bus Transjakarta ini menjadi lebih cepat waktu perjalanannya. Sehingga orang tentu begini, wah daripada kita naik angkutan pribadi, misalkan bergerak dari halte A ke halte B bisa 1 jam karena macet. Mendingan saya naik busway orang Jakarta bilang, BRT ini. Waktu tempuhnya cuma misalkan 15 menit. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut kenapa tadi ada istilah dorong. Jadi oleh pemerintah, Kementerian Perhubungan, masyarakat didorong untuk menggunakan angkutan umum. Nah, sekali lagi Mer bilang ini dalam kondisi kita dalam kondisi normal, tidak ada COVID-19. Lanjut. Nah, ini sejarah perkembangan transportasi. Jadi transportasi pertama kali terjadi itu atau manusia lakukan dengan cara menjinjing dan memikul. Kan yang ada alat. Jadi manusia kalau mau memindahkan sesuatu, dia memikul ataupun menjinjing barangnya. Nah, karena keterbatasan kemampuannya, manusia mulai menggunakan alat bantu. Alat bantu apa? Contohnya rakit, perahu, untuk memindahkan objek dengan bantuan tenaga manusia, kemudian digantikan dengan angin. Nah, ini pengamatan alamiah di air. Kemudian setelah roda ditemukan, waktu itu roda belum ditemukan kan? Setelah roda ditemukan, manusia mulai membuat alat transportasi ataupun sarana menggunakan tenaga hewan. Jadi hewan untuk menarik roda tadi, pedati tadi, ataupun kalau di Manado seperti ada bendi, pedati ataupun dokar tadi ditarik oleh hewan untuk memindahkan objek. Nah, daya angkut dan jarak tempuh menjadi bertambah. Bayangkan kan kalau kalian pikul, mungkin cuma jalan 5 kilo. Tapi kalau kalian pakai hewan, mungkin bisa 10 kilo, 20 kilo, lebih panjang. Nah, kemudian pada tahun 1829, pada era revolusi industri, nah, orang mulai menemukan mesin uap. Nah, tenaga hewan sebagai tenaga gerak digantikan oleh tenaga mesin, tapi masih waktu itu tenaga mesin uap. Nah, di era mesin uap, tenaga gerak digantikan oleh mesin-mesin bakar. Jadi begitulah perkembangan teknologi dari ditarik oleh hewan menjadi mesin uap, kemudian dari mesin uap menjadi mesin-mesin bakar atau motor bakar. Nah, kemudian ini sejarah perkembangan transportasi, boleh kita baca di sini juga. Ada contoh-contoh. Nah, ini yang tadi Mer bilang pembagian transportasi. Jadi ada moda transportasi, moda darat, kemudian moda laut, kemudian moda udara. Nah, ini yang moda transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Kemudian moda transportasi berbasis pipa, kabel, dan sebagainya. Nah, ini yang darat berbasis jalan raya dan berbasis jalan rel. Tapi yang menjadi 3 bagian besar adalah darat, laut, udara. Jadi 3 bagian besar, darat, laut, udara. Kemudian yang di sampingnya itu adalah merupakan turunan atau breakdown dari moda transportasi darat. Ini sudah sejarah singkat transportasi darat bisa kalian baca. Dan tadi Mir sudah jelaskan yang ditemukannya pertama menggunakan tenaga hewan, kemudian menggunakan roda, kemudian ditemukannya mesin uap, kemudian ditemukannya mesin bakar. Sejarah bus. Nah, ini juga bus ada istilahnya. Kata bus berasal dari omnibus, yang berarti kendaraan untuk semua. Seperti tadi kan Mir bilang, kalau kendaraan angkutan umum atau bus itu bisa digunakan oleh semua, artinya dalam bentuk banyak orang bisa menggunakan. Ini boleh baca sejarah bus, kemudian sejarah kereta api. Ini juga sejarah kereta api mulai diperkenalkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Jadi ada suatu perusahaan swasta Belanda yang kita kenal pada saat itu di buku-buku sejarah juga ada. Ini ada istilah Netherlands Indisch Spoorweg. Ini ada singkatan NISM yang berdiri kisaran tahun 1864. Inilah yang membuat atau membawa kereta api ke Indonesia. Jadi Indonesia dulu terus terang lebih dahulu dari negara-negara yang lain. Seperti Jepang, Indonesia lebih dahulu punya kereta api. Tapi kereta api di Indonesia dibawa oleh Belanda. Tetapi begitu perkembangan teknologi, kereta api kita jauh tertinggal dari Jepang kondisi sekarang.
Kemudian ini kereta api juga ada di luar Jawa. Di luar Jawa ada di Sumatera, ini kita bisa lihat. Ada juga di Makassar. Nah, jadi memang kereta api pada saat itu masa penjajahan tidak hanya ada di Pulau Jawa, tapi ada di Sumatera dan Makassar. Ini yang berbasis jalan rel. Nah, macam-macam. Ada yang monorail. Kalau monorail sesuai dengan namanya, mono berarti relnya cuma satu. Kemudian ini yang rel yang dua, atau ada rel kiri kanan. Kalau yang monorail ini relnya bisa terbentuk atau terbuat dari beton pretegang atau prestress. Nah, kemudian kalau yang ini dari baja atau bantalan besi. Kemudian sejarah transportasi air, ini ada bagaimana manusia pertama menemukan rakit, kemudian rakit menggunakan layar, kemudian angin sebagai penggerak utama, kemudian manusia menemukan mesin uap, menemukan mesin bakar, kemudian sampai pada teknologi sekarang sudah semakin lebih baik dari yang dahulu. Ini perkembangan transportasi laut, bisa kalian lihat, mirip tadi juga. Jadi pertama menggunakan alam, kemudian mesin uap, menggantikan layar, kemudian juga yang terakhir sudah mesin bakar, dan ada bahkan yang sekarang mesin diesel. Ini contoh-contoh teknologi dari kapal layar, kapal uap, sampai menjadi kapal bermesin diesel atau bermesin. Nah, kalau yang sekarang kapal induk itu kan, atau kapal selam sudah bermesin tenaga nuklir. Nah, itu lebih canggih lagi, tetapi ada juga tingkat risiko atau tingkat bahaya pencemaran yang diakibatkan apabila terjadi kebocoran teknologi nuklir tersebut. Nah, ini transportasi air. Ini adalah merupakan jembatan di atas sungai. Jadi kalau di Belanda sana sudah banyak transportasi air, di mana untuk menyeberangi suatu sungai karena memiliki elevasi yang berbeda, digunakanlah seperti teknologi seperti ini. Kemudian lanjut, ini transportasi air juga. Jadi bagaimana transportasi air, apakah itu untuk penumpang atau itu untuk barang. Kemudian sejarah singkat transportasi udara. Jadi pesawat itu dijelaskan juga di sini, di materi ini, bagaimana perkembangan teknologi pesawat dari awal ditemukan oleh penemu pesawat Wright bersaudara, kemudian sampai kondisi sekarang ini. Ini transportasi udara, boleh kalian lihat bagaimana belajar dari kemampuan burung, merpati untuk dapat terbang di angkasa, manusia mulai mengembangkan teknologi otomotif, elektronika, mekanika dalam usaha mewujudkan suatu teknologi transportasi yang bisa seperti pesawat pada kondisi sekarang ini. Kemudian secara historis, sistem transportasi udara merupakan moda transportasi yang berkembang belakangan dibandingkan dengan darat dan laut. Pada tahun 1993, pesawat terbang pertama kalinya berhasil diterbangkan. Kemudian sampai tahun 69, manusia bisa mendarat di bulan, dan sampai sekarang ini kita sudah memiliki pesawat yang berbadan lebar, yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi, sehingga jarak tempuh menjadi semakin singkat. Ini contoh-contoh transportasi udara. Sejarah pesawat. Nah, ini sejarah pesawat tadi yang bilang Wright bersaudara, di sini ada di sini. Ya, bagaimana mereka menemukan di tahun 1903. Kemudian perkembangan sarana transportasi. Ini yang disebut hovercraft, dia bisa di air maupun di darat. Teknologi seperti ini memang sudah ada di Eropa, tetapi konsumsi bahan bakar yang tinggi mungkin tidak bisa digunakan di seluruh dunia. Cuma negara-negara maju tertentu yang mungkin bisa mengoperasikannya. Kemudian ini kita lihat bagaimana hovercraft teknologinya. Jadi dia bisa ada propeller atau kipas yang memompa udara untuk sebagai daya dorong, kemudian dia memompa ke bawah sehingga hovercraft ini bisa terangkat. Kalau dia terangkat dengan daya dorong yang tidak begitu kuat, bisa menggerakkan hovercraft ini. Ini contoh mirip hovercraft juga, tapi ini scuba dari darat ke air. Nah, fungsi transportasi. Dalam hal fungsi transportasi ada 3 hal. Yang pertama adalah ada muatan yang diangkut, kendaraan sebagai sarana transportasi.
kemudian ada jalan atau prasarana yang dilalui. Nah, tadi yang Mary bilang kebutuhan turunan, ini yang disebut derived demand. Jadi kebutuhan turunan artinya kebutuhan yang terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan lain. Itulah maksud dari kebutuhan turunan. Kemudian fungsi transportasi. Transportasi berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi. Kemudian manfaat transportasi. Ini juga nanti kita sering tanyakan di ujian. Manfaat transportasi yang pertama manfaat ekonomi. Nah, dengan adanya transportasi, maka kita akan meningkatkan suatu barang. Kira-kira kalau di daerah kalian apa yang bisa kalian ceritakan? Bagaimana manfaat transportasi itu terhadap ekonomi? Coba siapa yang boleh cerita? Kalau Stefanya Martin Sariamsong bagaimana? Di daerah kalian, misalkan di daerah Tomohon, kan Tomohon penghasil sayur misalnya. Nah, supaya sayur itu jadi mahal, meningkat harganya, bagaimana coba? Silakan Stefanya Martin Sariamsong. Ya, seperti saya tinggal di desa Mer. Di mana coba? Ya, di mana? seperti di Minsel Mer. Nah, di Minsel kan ada Modo Inding. Nah, di sana penghasil sayur-sayuran. Pas itu. Coba bagaimana supaya itu sayur jadi mahal. Seperti yang seperti biasa yang saya lihat di jalan, ada transportasi. Contohnya hewan, ya sapi. Bisa mengangkat sayur-sayur dari kebun untuk pergi ke tujuan tersebut. Ya, ke tujuan ke pasar, kan? Nah, contoh begini, seandainya dulu belum ada kendaraan, masih pakai sapi, roda sapi. Kira-kira bagaimana menurut Stefanya? Bagaimana itu sayur itu? Bagaimana, Benar? Ya, waktu dulu masih belum ada kendaraan. Ini kan seandainya kita flashback ke 40 tahun lalu. Di sana kan pasti sudah penghasil sayur kan, penghasil kol atau kubis. Tetapi misalkan contohnya belum ada kendaraan. Nah, yang pasti sayur itu terbatas di bawah. Ya toh? Kan semakin banyak kita muat berarti harganya semakin murah. Itu satu. Kedua, waktu tempuh. Waktu tempuh kalau masih pakai tenaga hewan pasti bisa 2 hari. 2 hari akhirnya apa? Akhirnya sayurnya sudah busuk duluan baru sampai di pasar. Nah, seperti itu. Jadi teknologi transportasi bisa meningkatkan ekonomi, apakah ekonomi harga barang ataupun perekonomian suatu daerah. Nah, ini boleh kalian lihat di chatting Zoom, ini sudah kirim kode absen. Boleh berisi absen sambil mengikuti kuliah. Oke, kita lanjut. Jadi tadi Stefanya sudah menjelaskan di mode ini itu betul seperti itu kondisinya. Kemudian lanjut, sediaan barang pada pasar yang berbeda-beda dapat disamakan. Perbedaan harga antara tempat di mana suatu barang sukar didapatkan dengan tempat barang tersebut berlimpah cenderung dapat disamakan dengan adanya transportasi. Maksudnya begini, contohnya begini. Kalian tahu tuh Makassar itu misalkan ada pabrik semen Bosowa. Sudah? Nah, di Makassar harga semen itu pada saat dia keluar dari pabrik misalkan harganya 50 kg misalkan 40.000. Tapi karena mau ditransport ke mana? Ke tempat lain, di Manado tidak ada semen, di Manado itu semennya masih 100.000 misalkan contohnya. Nah, begitu kita menggunakan transportasi kapal laut dengan jumlah muatan yang banyak, nah itu harga semen yang ada di Manado atau ada di Sulawesi Utara bisa kita tekan dengan kita menggunakan alat transport seperti tadi angkutan semen dengan kapal laut, sehingga harga semen yang tadinya 40.000 tambah ongkos transport misalkan 10.000 per 50 kilo, akhirnya sampai di Sulawesi Utara jadi 50.000. Nah, harga semen di Sulawesi Utara dari 100.000 menjadi 50.000 turun. Seperti itu.
Nah, di teknologi transportasi juga ada bahasan seperti ini. Misalkan kalau di semen tadi waktu di Makassar itu kalau dibawa ke Manado menggunakan langsung kantong-kantong pengantongan semen dalam bentuk sak. Nah, itu akan lebih murah lagi kalau kita kantong atau kita membuat pengantongan di lokasi tujuan. Contohnya begini. Kalian pernah ke Bitung? Siapa yang pernah ke Pelabuhan Bitung? Pasti pernah tuh Pelabuhan Bitung. Pernah lihat silo-silo? Silo-silo itu ada silinder-silinder besar yang mirip tabung-tabung besar raksasa. Nah, itu adalah isinya semen, itu silo semen. Jadi semen rupanya mereka transport dari Makassar atau dari daerah pabrik semen itu dalam bentuk curah. Kenapa? Supaya transportasinya lebih murah. Nanti mereka kantong-kantongin atau mereka buat kantong-kantong di Bitung. Seperti itu. Nah, itu usaha-usaha untuk membuat harga barang di suatu daerah yang kita transport dari daerah A ke daerah B menjadi lebih murah. Nah, ternyata itu tidak cuma semen, itu pun terjadi di seng. Atau kalian pernah lihat kan seng-seng yang kalian pakai di rumah, apakah itu seng gelombang, apakah itu berbentuk seng genteng, itu ternyata dari Surabaya mereka bawa masih dalam bentuk gulungan. Nah, nanti mereka cetak-cetak jadi gelombang, mereka cetak-cetak jadi berbentuk spandek ataupun berbentuk seng, itu di Bitung. Nah, itu juga usaha untuk membuat transportasi menjadi lebih murah. Sehingga apa? Sehingga bisa membuat harga barang dari barang di mana diproduksi, di mana barang tersebut dipasarkan, harganya menjadi mirip-mirip sama. Seperti itu. Jadi yang pertama manfaat transportasi, manfaat ekonomi. Jelas ya? Nanti boleh kalian ulas dalam bentuk contoh-contoh yang sudah saya bilang tadi. Nomor 2, manfaat sosial. Transportasi memberi manfaat sosial diantaranya pelayanan untuk perorangan maupun kelompok. Kemudian pertukaran ataupun penyampaian informasi. Pertukaran ataupun penyampaian informasi sekarang kan sudah digantikan oleh telepon, oleh misalkan WhatsApp, nah ini boleh tukar. Kemudian transportasi manfaat sosial untuk bersantai ataupun untuk jalan-jalan. Kemudian transportasi manfaat sosial untuk perluasan jangka perjalanan sosial. Kemudian untuk memendekan jarak antara rumah dan tempat kerja. Kemudian bantuan dalam memperluas kota ataupun mendistribusikan penduduk menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ini manfaat sosial dari transportasi. Kemudian yang ketiga, manfaat politik. Yang pertama, transportasi menciptakan persatuan nasional yang semakin kuat dengan meniadakan isolasi. Karena apa? Misalkan kalau terjadi seperti di Papua kemarin kan, di Papua pernah terjadi gerakan organisasi Papua Merdeka melakukan pembunuhan terhadap TNI ataupun polisi, kemudian pemerintah dengan cepat mengirimkan bala bantuan, apakah itu BRIMOB, apakah itu tentara, menggunakan pesawat. Nah, ini terlihat bahwa transportasi mempengaruhi juga di politik atau politis. Kemudian transportasi menyebabkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas menjadi merata di setiap bagian wilayah negara. Contoh, di di Sulawesi Utara ada suatu pulau namanya Pulau Miangas. Nah, Pulau Miangas itu ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dia cuma satu pulau, tetapi di pulau tersebut kita punya bandara udara. Jadi kita punya bandar udara yang bisa didarati oleh pesawat ATR yang berpenumpang 72 orang menggunakan baling-baling. Jadi ada runway dengan panjang sekitar 1.400 meter. Nah, kenapa bisa ada bandara di situ? Karena kepentingan politis. Jadi kalau seandainya ada apa-apa dengan negara tetangga, pemerintah sudah punya pesawat tempur yang bisa mendarat di situ ataupun menjaga kedaulatan wilayah dengan adanya suatu bandara di lokasi daerah terluar. Juga untuk apa? Juga untuk masyarakat setempat. Misalkan kalau masyarakat setempat yang berpergian, punya pilihan sekarang. Dulu kan cuma kapal laut. Cuma naik angkutan perintis PLN. Sekarang mereka punya pilihan naik pesawat. Nah, juga kalau untuk urgen ataupun emergensi, ada orang sakit berat, nah mesti pakai cepat penanganan, nah itu bisa naik pesawat.
Seperti itu. Juga berikut keamanan negara terhadap serangan dari luar yang tidak dikehendaki. Nah, ini juga seperti itu di siapa yang pernah ke Kalimantan? Di Kalimantan itu kan ada perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di apa daerah Sarawak situ. Itu ada jalan perbatasan. Jadi antara perbatasan Indonesia dan Malaysia, pemerintah Indonesia sekarang membangun jalan perbatasan. Jalan perbatasan itu apa? Ya untuk menjaga kedaulatan supaya kita akan mengakses daerah perbatasan itu sangat gampang, mudah. Jadi bisa ada alat atau menggunakan moda transportasi darat. Kemudian yang berikut, sistem transportasi yang efisien, memungkinkan negara memindahkan dan mengangkut penduduk dari daerah bencana. Nah, siapa yang orang Sitaro sini? Siapa yang orang Siau, Tagulandang, Biaro? Nggak usah malu-malu, boleh jawab apa-apa. Ada? Atau siapa yang tahu yang pernah baca-baca tentang Sitaro? Ada? Ini ada hubungan dengan tadi. Ada yang pernah baca tentang Sitaro? Nah, lihat cerita. Sitaro itu adalah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau kita singkat Sitaro. Di Sitaro itu ada gunung aktif, namanya gunung berapi aktif, namanya Gunung Karangetang, yang berada di Pulau Siau. Nah, di Pulau Siau itu gunung itu hampir setiap hari sudah menjadi pemandangan hari-hari bagi masyarakat, selalu berasap, gunung itu selalu berasap. Kalau malam kelihatan DP lava. Jadi kalau ada turis yang mungkin tahu ataupun orang lokal yang pernah ke sana, ada suatu kampung yang dekat dengan gunung dijadikan objek wisata. Jadi tiap hari boleh melihat kayak ada bara api di atas puncak ataupun di lereng gunung. Itu dijadikan pemandangan untuk wisata. Nah, kalau itu meletus secara tiba-tiba, nah ini akan merupakan suatu bahaya bagi masyarakat. Nah, pemerintah sudah menyediakan, misalkan ada kapal feri yang siap mengangkut penduduk. Kemudian pemerintah juga sekarang menyiapkan ada bandar udara, namanya Bandar Udara Banyurangen. Itu sudah didesain tuh bandara, kalau seandainya dia terjadi letusan, arah angin dan posisi bandara tidak akan kena debu ataupun semburan dari gunung tersebut. Dan bandara tersebut sudah dibuat, didesain bisa mendarat oleh pesawat Hercules. Jadi ada pesawat Hercules yang bisa mengangkut orang banyak, itu bisa didarati di bandara tersebut. Itu juga salah satu tujuan dari atau manfaat dari transportasi, di mana pemerintah menyiapkan sistem transportasi udara, yaitu Bandara Udara Banyurangen yang berada di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, yang memungkinkan negara memindahkan dan mengangkut penduduk dari daerah bencana jika di daerah tersebut terjadi letusan gunung berapi Karangetang. Jadi itu ya yang tentang manfaat secara politis. Kemudian lanjut manfaat kewilayahan. Nah, transportasi juga mempunyai manfaat kewilayahan dengan adanya jasa transportasi antara tempat kesediaan kebutuhan dan tempat permintaan kebutuhan. Kesediaan itu artinya yang produksi. Kemudian permintaan itu artinya yang pemakai. Jadi ada supply, ada demand. Jadi kalau supply dan demand akan menyebabkan sepanjang lintasan antara kedua daerah tersebut dapat berkembang pesat sebagai akibat interaksi antara tata guna lahan dengan sistem pergerakan transportasi. Jadi maksudnya begini, ada dua buah kota A dan kota B. Kota A sebagai kota penghasil, pabrik, kota B sebagai kota pemakai ataupun konsumsi. Nah, di antara kedua kota itu berdasarkan manfaat kewilayahan ini akan memberikan perubahan yang sangat signifikan karena adanya jalur transportasi. Contoh begini, Manado dan Bitung. Bitung itu adalah merupakan kota pelabuhan karena memiliki pelabuhan Bitung yang merupakan pelabuhan internasional. Kemudian Manado juga merupakan ibu kota provinsi, kota jasa, dan memiliki bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Samratulangi. Nah, yang menghubungkan antara Manado dan Bitung secara darat berbasis jalan raya adalah Jalan Manado Bitung. Coba kalian perhatikan, Jalan Manado Bitung kan dengan adanya hubungan ini berkembang pesat di antara kedua di antara kedua
kota tersebut, kota Manado dan Bitung. Sehingga sekarang kita mengenal dengan namanya ada kawasan perkotaan Ermadidi. Kemudian dulu kalau kita lewat dari Manado ke Bitung menggunakan jalan biasa, bukan jalan tol, itu masih bisa 20 menit, 25 menit kita ke Bitung, karena masih sepi. Coba sekarang, begitu Ermadidi sudah semakin ramai, Ermadidi semakin banyak toko-toko, bisa nggak kalian berkendaraan dari Manado ke Bitung 25 menit? Apalagi pada saat jam puncak siang hari. Pasti nggak bisa kan, karena macet. Nah, itu yang bermaksud bahwa manfaat dari transportasi dengan adanya jalan Manado Bitung ternyata meningkatkan pertumbuhan wilayah di dua kawasan tersebut, di antara dua kawasan tersebut. Kawasan Ermadidi yang menjadi kawasan pertumbuhan cepat, di mana dulu itu daerah pemukiman tempat tinggal, sekarang berubah menjadi daerah komersil. Nah, pemerintah juga untuk mengimbangi itu, karena jalan Manado Bitung sudah semakin padat, dibangunlah jalan baru, yaitu jalan tol. Nah, jalan tol ini adalah jalan alternatif, tetapi berbayar. Jadi kalau ingin cepat ke Bitung, mungkin cuma 30 menit, silakan menggunakan jalan tol, seperti itu. Jadi itulah empat manfaat transportasi yang ada. Jadi kalian boleh jawab ya nanti kalau ada soal tentang itu. Kemudian lanjut, ini perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi yang dulu kan kita masih ingat, dulu zaman dulu mungkin belum ada HP, masih telepon biasa. Kemudian dari telepon biasa menjadi HP kita bisa sebelum HP juga ada pager dulu. Jadi kalau kita mau menelpon seseorang, kita bisa pager dulu. Pager itu seperti cuma ada short message atau pesan singkat seperti SMS, nggak boleh bicara. Kita telepon, kita bilang ke dia, silakan hubungi saya di sini misalkan. Nanti orang itu akan cari telepon, dia telepon. Nah, kemudian itu berkembang menjadi HP. HP bisa melakukan SMS, cuma teks. Kemudian HP berkembang menjadi HP yang smartphone, bisa untuk mengirim gambar, suara, video, dan lain-lain. Nah, bisa seperti sampai sekarang ini. Itulah perkembangan teknologi. Nah, transportasi kalau cuma dari sisi data, apakah itu suara, gambar, video, bisa digantikan oleh teknologi informasi. Tetapi kalau kita mau mengirimkan bentuk padat dalam bentuk barang, itu tidak bisa. Itu kita harus melakukan transportasi secara transportasi yang memang mengirimkan barang tersebut menggunakan alat angkut. Apakah moda darat, laut, atau udara. Ini pengertian teknologi. Di sini juga dijelaskan apa sih teknologi itu. Jadi teknologi merupakan ilmu yang menggali berbagai ilmu terapan. Teknologi juga sering dipakai untuk menyebut berbagai jenis peralatan yang mempermudah hidup. Jadi kalau orang tanya teknologi itu fungsinya apa? Membantu hidup manusia atau mempermudah hidup manusia. Contoh kalau kita tidak ada teknologi, sama dengan zaman dulu ini kan, yang ada telepon, yang ada listrik, itu pasti sangat-sangat bisa, manusia tidak akan bisa mungkin yang manusia sekarang ya untuk kembali ke zaman dulu tanpa adanya teknologi. Kemudian teknologi sudah, jenis teknologi, ada teknologi peralatan rumah tangga, ada teknologi produksi, ada teknologi transportasi, ada teknologi komunikasi. Kalau peralatan rumah tangga ini contoh-contohnya, produksi ini contohnya mesin-mesin atau mesin penggiling padi, mesin potong kayu, teknologi transportasi, kereta api, mobil, kapal laut, dan sebagainya. Teknologi komunikasi, ada radio, televisi, telepon, internet, HP, dan lain-lain. Perkembangan teknologi. Jadi teknologi itu berkembang terus, jadi tidak akan pernah stuck. Jadi teknologi yang ada sekarang itu masih juga berkembang. Kita tidak akan tahu, contohnya kalau untuk HP apa lagi nanti akan muncul. Nanti teknologi itu seperti itu. Ini bisa kita lihat perkembangan teknologi transportasi darat, laut, teknologi transportasi darat, masa lalu dan masa kini dan masa yang akan datang. Ini teknologi transportasi darat. Tadi Amir bilang ada orang dulu naik kuda, kemudian kendaraan, kemudian ini kereta api. Jadi berubah. Kapal layar, kemudian menjadi bermesin kalau di laut.
Kemudian ini yang di udara. Nah, manusia mungkin dulu masih bermesin baling-baling, kemudian sekarang menjadi pesawat bermesin jet. Seperti itu. Nah, teknologi itu mempunyai juga keuntungan atau kelebihan, tapi juga mempunyai kekurangan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa kelebihan dan kelemahan teknologi. Nah, ini contoh memiliki kelemahan. Pada umumnya teknologi masa lalu masih menggunakan tenaga manual, yaitu hewan, angin, manusia. Selain itu juga prosesnya juga lama atau lambat. Karena menggunakan hewan atau angin, maka tentu jarak perjalanannya menjadi lambat. Namun di sisi lain teknologi masa lalu memiliki kelebihan besar, yaitu bebas polusi. Nah, teknologi yang masa sekarang itu ada yang berpolusi tinggi, apakah itu dari polusi suara, polusi udara dan sebagainya. Nah, makanya sekarang kan tadi yang seperti yang jelaskan, tenaga ahli ataupun para ahli sudah menciptakan teknologi yang semakin ramah, yaitu seperti mesin motor digantikan menjadi mesin listrik. Kemudian juga kita tahu teknologi misalkan dulu kita menggunakan bahan bakar batu bara kah atau apa, sekarang kita menggunakan tenaga solar cell matahari, pokoknya yang ramah lingkungan atau yang green, yang bisa mengakibatkan semakin baik lingkungan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang jelas kita akan mengurangi polusi udara dan polusi suara. Nah, ini kelebihan dan kekurangan. Ini polusi kendaraan tidak dikendalikan, tidak ramah lingkungan. Coba perhatikan di sini bagaimana suatu gas buang kendaraan bermotor, apakah itu dulu dari bajai, kemudian dari angkutan umum, apakah itu mikrolet, kemudian dari bus, penghasil asap dari solar, kemudian dari sepeda motor. Nah, ini sangat hitam pekat, sangat mempengaruhi udara atau tidak ramah lingkungan. Kemudian teknologi juga mengakibatkan ini harmonisasi tata ruang dan transportasi. Seperti begini, kita kan ingin pembangunan ini berjalan terus kan, adanya pembangunan. Nah, contoh misalkan ada suatu jalan baru. Kalau jalan baru itu dibuat, misalkan jalan baru itu kan lewat di daerah hutan. Nah, kiri kanan itu pasti waktu jalan baru dibangun kan masih kosong toh. Belum ada pembangunan, masih tanah kosong. Nah, begitu jalan itu terbangun, semakin ramai, akhirnya tanah kosong yang di kiri kanan tadi berubah jadi rumah tinggal, kemudian dari rumah tinggal berubah jadi ruang komersil, apakah jadi ruko, kemudian berubah lagi menjadi pabrik atau apa. Nah, perubahan inilah yang mengakibatkan kemacetan, kemudian mengakibatkan traffic semakin tinggi, yang mengakibatkan polusi semakin tinggi. Nah, kalau tidak hati-hati mungkin bisa mengakibatkan kecelakaan di ruas tersebut. Ini yang bermaksud bahwa adanya pembangunan suatu prasarana transportasi seperti jalan, maka akan mengakibatkan perubahan tata ruang. Nah, pembangunan jalan ini adalah sistem prasarana. Kemudian tata ruang ini adalah sistem kegiatan. Nah, akibat adanya interaksi antara tata ruang dan jalan, maka mengakibatkan meningkatnya traffic atau lalu lintas, meningkatkan kemacetan, kemudian polusi, kemudian bisa mengakibatkan kecelakaan. Jadi itu yang bermaksud, berarti pembangunan jaringan jalan dan tata ruang saling berinteraksi atau saling mempengaruhi. Nah, ini juga merupakan kecelakaan yang merupakan akibat dari transportasi yang ada di berbasis jalan raya. Ini coba kalian lihat bagaimana kecelakaan yang terjadi akibat adanya transportasi berbasis jalan raya. Ini kurangnya kesetaraan. Jadi kalau ada kalanya kan kalau orang lihat, kalau transportasi angkutan pribadi kan dapat lihat seperti nyaman sekali kan, orang itu berpergian satu mobil, mungkin isinya cuma 3 orang, 2 orang. Tapi kalau angkutan umum yang rakyat kecil, nah mungkin menggunakan angkutan umum seperti ini contoh, sudah berdesakan bahkan ada yang di luar. Nah, ini artinya kurang adanya kesetaraan atau less equity antara pengguna transportasi yang mungkin orang kaya dengan pengguna transportasi yang orang miskin yang hanya menggunakan angkutan umum. Orang kaya kan pasti akan menggunakan angkutan pribadi. Nah, mau dia berdesak-desakan seperti penumpang ini yang menggunakan angkutan umum.
Kemudian ini yang dirasakan oleh masyarakat justru dampak negatif dari resiko menjadi korban kecelakaan dan polusi yang ditimbulkan. Ini contoh korban kecelakaan, kemudian ini contoh bagaimana masyarakat yang tadi menjelaskan yang cuma menggunakan angkutan pribadi, angkutan umum. Ini kan ada, ini malahan bukan angkutan umum, ini angkutan bak terbuka yang digunakan sebagai angkutan orang. Yang tentu bukan orang menengah ke atas, pasti menengah ke bawah. Nah, ini ada mobil pribadi yang tentu hanya digunakan oleh orang-orang tertentu yang termasuk orang menengah ke atas. Tadi sudah dijelaskan tadi tentang dampak transportasi berupa kecelakaan. Jadi materi yang tentang pengenalan transportasi merasa sudah selesai. Nanti minggu depan kita tadi sudah sempat terlihat akan masuk pada materi sistem transportasi. Nah, kalian boleh catat untuk tugas minggu depan, buat dalam bentuk paper makalah, cuman 2 lembar lah, tulis tangan dan foto ya, tulis tangan dan foto. Kemudian kirim ke GCR tentang yang pertama pengertian transportasi. Jadi digabung aja itu dalam bentuk satu cerita. Pengertian transportasi, kemudian sejarah transportasi, kemudian yang terakhir yang manfaat transportasi. Jadi ada 3 item. Yang pertama pengertian, sejarah, kemudian manfaat. Nah, kalian lebih bagus biar akan appreciate, akan menghargai kalau kalian menulis dengan kondisi lokal. Seperti tadi ada yang bilang kan cerita di Minahasa Selatan, di Medoinding, seperti itu. Jadi pada saat kalian menceritakan manfaat transportasi, gunakanlah muatan lokal, kondisi di mana kalian berada, supaya tidak membaca dari sumber yang ada di buku, tapi kalian bisa berpikir menganalisa dari kondisi yang ada di sekitar. Boleh begitu jelas tentang tugas kita untuk minggu depan? Boleh? Jelas. Oke. Boleh. Jelas, Ner. Iya, sekarang sudah isi absen semua. Kode absen nak muncul, Ner. Oh, kode absen nak muncul. Ner kirim Iya, ulang. Iya, tunggu, Ner kirim ulang. Nah, ini soalnya ini. Tapi ini merasakan semua sudah hadir. Ini ada 30 orang. Kita 30 orang mahasiswa. Ini Mir akan kirim dia di WA group itu kode. Jadi ada, Mir sudah lihat di portal. Mir sudah lihat di portal jumlah mahasiswa yang ambil ada 30 orang. Jadi harusnya ada 31, tambah Mir kan 31 harusnya. Tapi ini yang hadir baru 30. Ini coba ya Mir mau share absen. Boleh kalian lihat nanti di WA. Jadi kalau namanya nggak ada di daftar absen, mohon segera lapor ke Cik Cindy, karena nanti percuma kan kalian ikut kuliah di Merteo ternyata terdaftar di kelas yang lain. Akan sulit bagi kami sebagai dosen pengajar untuk untuk pindah kasih nilai ke, misalkan ini ternyata terdaftar ke institusi Lefran misalkan. Agak sulit bagi Mir untuk memberikan nilai itu ke sebelah. Jadi mendingan kalau memang tidak terdaftar di sini langsung pindah ke kelas sebelah. Kira-kira jelas itu? Jadi jangan sampai nanti begitu sudah selesai kuliah, kok nama saya nggak ada. Nah, berarti nggak bisa diberi nilai. Kalau nggak bisa diberi nilai, ya berarti nggak akan lulus begitu. Jelas itu ya? Nah, di WA group sudah ada daftar absen menurut portal. Boleh kalian cek apakah nama saya ada terdaftar atau tidak. Nah, kalau tidak terdaftar, segeralah melihat ternyata ada di kelas mana kalian. Segera pindah maksudnya begitu. Kemudian kalaupun sudah terdaftar, segera daftar di GCR. Nah, ini Mir coba share screen, ini yang dari WA. Nah, boleh lihat. Ini Mir kirim, ini kode absen. Ini ada kode absen di kode presensi di WA, ini WA group. Kemudian ini ada absen dasar-dasar rekayasa transportasi. Oke, sudah jelas? Nah, oke, sudah jelas. Makasih semua. Sebelum orang berpisah, ada pertanyaan dulu silakan tadi mengenai materi. Karena Mir harus lempar ke kalian. Kalau ada pertanyaan, apa yang belum jelas silakan mengenai materi tadi. Tugas Ner.
Nah, Maya kan? Yang tugas mau kirim mana? Tugas nanti kan difoto. Kan tulis tangan kan, tugas tulis tangan dan difoto. Itu kirim ke GCR. Di GCR nanti jangan tulis di forum, tulis di apa? Di tugas. Kan di GCR itu ada kelas, forum, ada yang tugas. Kirim di tugas. Jadi kalau kalian upload di forum nah akan dinilai, tapi kalau kalian upload di tugas yang dimaksud akan dinilai. Jelas sudah? Nah, batas waktunya sampai hari Senin jam 00. Jadi hari Senin malam itu mau ke hari Selasa. Atau hari Senin jam 23.59. Jam 23.59 hari Senin minggu depan. Jadi batasnya sampai itu. Jadi kalau kalian late submit atau terlambat itu mir potong 25%. Jadi tinggal 75. Jadi nanti kan periksa, misalkan ternyata diperiksa tugasnya benar 100%, tidak late submit, berarti tetap 100%. Tugasnya ini ternyata ada yang kurang, jadi manfaat tidak dijelaskan secara seluruhnya, cuma 2 bagian yang dijelaskan. Tugasnya cuma dapat 80. Nah, 80 itu dipotong lagi 25% karena terlambat. Jadi harusnya tepat waktu, harusnya tugas dijawab sesuai pertanyaan. Boleh ya, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, ada lagi pertanyaan yang lain? Siapa satu? Jennifer dulu, Jennifer boleh. Jennifer Pesuaran ada jelas. Mau tulis boleh di kertas bergaris atau harus HVS? Bagusnya di kertas bergaris, tapi kalau nggak ada HVS juga boleh. Kenapa mesti kertas bergaris? Supaya rapi, supaya dapat dia lurus kan. Kalau kertas yang HVS biasa kan nanti miring-miring kalau tulis tangan. Ada lagi yang lain? Siapa? Miner mau kirim di WA pribadi. Gimana WA? Ya, ini tugas jangan kirim di WA, baik WA pribadi maupun WA grup. Jangan. Tugas kirim di GCR. Nah, coba semua dulu buka kamera, Amir mau foto sebagai dokumentasi kuliah hari ini. Jeremy, Yosua buka kamera semua. Reynold Hatu masih di muka kamera kayak gitu tidur. Febrian mau kerompit. Yosua Boyo. Reynold Hatu belum buka kamera. Tinggal Reynold yang belum buka. Oke, sudah. Jadi tugas kirim di GCR. Jadi jangan sekali-sekali kirim tugas di apa itu? Di WA, karena nanti bikin full memori, baik memori kalian kalau isi di WA group maupun memorinya Mir yang ada di HP. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, harus kirim di apa itu GCR. Ada lagi? Oke, sudah. Nah ada. Kalau nggak ada, kita kuliah sampai sini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Salam sehat semua. Jadi jangan lupa tugas dikumpul, karena itu menjadi persyarat untuk tugas pertama. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih, Miner. Terima kasih.